Hidup Bung Karno! Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka, bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI. PNI yaitu Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1928, bendera merah putih digunakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Bendera merah putih resmi menjadi bendera nasional Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai proklamasi diucapkan dilakukan pengibaran bendera merah putih. Perwujudan perilaku semangat dalam kehidupan dapat dilakukan dengan perilaku cinta tanah air, antara lain dengan melakukan tindakan sebagai berikut: menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dibesarkan bunda. 2. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tahun 2012 dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Essos yang berarti India dan pulau-pulau. Pendiri Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, periode 1 sebelum pergerakan nasional. Yang kedua, periode 2 masa pergerakan nasional. Yang ketiga, periode masa pendudukan Jepang. Yang keempat, periode 3 masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Yang terakhir, periode 4 masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Wujud dari semangat dan komitmen kebangsaan antara lain adanya kesepakatan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Bendera merah putih adalah bendera negara. Dan Garuda Pancasila adalah lambang negara. Peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI adalah cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, dan terakhir sikap dan perilaku menjaga NKRI. Jadi untuk kesimpulannya adalah kita harus menghargai jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan cara giat belajar dengan penuh semangat agar Indonesia menjadi lebih maju. Dan kita juga harus mengamalkan nilai dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dan kita juga harus memiliki sikap cinta tanah air, rela berkorban, dan membina persatuan dan kesatuan dan mempertahankan NKRI. Apa itu arti dari memperkuat komitmen kebangsaan? Menurut KBBI, semangat berarti kekuatan, kemauan, gairah untuk bekerja dan berjuang. Sedangkan komitmen berarti perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu serta tanggung jawab. Dan kata kebangsaan berarti ciri-ciri yang menandai golongan, perihal bangsa dan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Lantas, apa bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara pada zaman dahulu? Yang pertama, ada periode 1 sebelum pergerakan nasional. Yang kedua, ada periode 2 masa pergerakan nasional. Yang ketiga, ada periode masa pendudukan Jepang. Yang keempat, ada periode 3 masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Dan yang terakhir, periode 4 masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Lantas, apa saja peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI? Yang pertama, cinta tanah air bisa diwujudkan dengan mengolah kekayaan alam, dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan bisa diwujudkan dengan terbuka dalam menjalin pertemanan tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, agama, maupun bahasa dan kebudayaan. Yang ketiga, rela
rela berkorban bisa diwujudkan dengan berkorban memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan Indonesia. Yang keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI bisa diwujudkan dengan mempersiapkan sosial budaya dalam rangka menciptakan suasana yang kompetitif di berbagai sektor kehidupan. Dan yang terakhir yaitu sikap dan perilaku menjaga NKRI bisa diwujudkan dengan ikut serta dalam upaya menjaga kesatuan wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Kesimpulan yang dapat saya pelajari sebagai pelajar sekaligus generasi muda Indonesia adalah harus berjuang kembali untuk terus meningkatkan kualitas generasi pelajar unggul NKRI dengan menanamkan nilai-nilai para pejuang terdahulu, terutama menanamkan sikap toleransi yang kuat karena itulah kunci utama membangun NKRI menjadi lebih unggul tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun bahasa dan budaya lainnya, sebagaimana yang telah tertuang dalam ajaran Pancasila. Majapahit merupakan cikal bakal berdirinya negara Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos yang artinya India dan pulau-pulau. Yang mempopulerkannya adalah Logan sejak tahun 1990-an. Perjuangan pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno. Beliau beserta rekan-rekan mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 4 Juli 1927 yang merupakan cikal bakal dari PDIP. Lalu ada Muhammad Hatta, dia berkiprah di bidang teknologi dan bergabung di politik, salah satunya PI Perhimpunan Indonesia. Bersama Soekarno berjuang mewujudkan Indonesia. Semangat dan berkomitmen kebangsaan pendiri negara. Semangat merupakan kemauan, kekuatan, gairah untuk bekerja dan berjuang. Komitmen suatu perjanjian untuk melakukan suatu dan tanggung jawab. Kebangsaan yaitu ciri-ciri menandai golongan. Semangat kebangsaan yaitu suatu dorongan untuk mempertahankan bangsa dengan menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Patriotisme adalah sikap seseorang untuk bersedia mengorbankan segalanya demi bangsa Indonesia. Hakikat dan komitmen kebangsaan Indonesia: memiliki semangat persatuan dan kesatuan, memiliki semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan, mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita bangsa yaitu adil dan makmur, memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Perkembangan negara pada periode 1 sebelum pergerakan nasional, pada periode 2 masa pergerakan nasional, pada periode pendudukan Jepang, pada periode 3 masa proklamasi dan perang kemerdekaan, pada periode 4 masa perjuangan misi kemerdekaan. Arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber negara. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan diciptakan oleh W.R. Supratman dan diperdengarkan pada Kongres Pemuda II. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Bendera merah putih sudah dipakai di Nusantara di masa kerajaan. Bendera yang digunakan pada 17 Agustus 1945 yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid II pada 10 Januari 1950. Garuda Pancasila diresmikan sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia tanggal 11 Februari 1950. NKRI sebagai satu kesatuan. Indonesia sebagai satu kesatuan politik, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dan kebangsaan dalam kehidupan. Peran tokoh masyarakat, keteladanan, pewarisan, ketokohan, cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, sikap dan perilaku menjaga NKRI. Perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan, yaitu periode 1
sebelum pergerakan nasional, periode 2 masa pergerakan nasional, periode masa pendudukan Jepang, periode 3 masa proklamasi dan perang kemerdekaan, dan terakhir periode 4 masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Lalu siapa yang mengisinya? Tentu diri kita sendiri. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini, bersama-sama kita mensukseskan ini. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini yaitu semangat perjuangan para tokoh pendiri negara patut kita contoh dan kita lakukan dalam upaya mengisi kemerdekaan. Kemudian, tentunya kita sebagai masyarakat dan penerus bangsa hendaknya tahu betapa pentingnya semangat dan komitmen untuk mempertahankan NKRI. Kita juga harus sadar bahwa perjuangan para tokoh pendiri negara bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan kita sebagai generasi penerus bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.